قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di majelis yang insyaallah diberkahi ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasan kita masih di bab muraqabah, masih penjelasan tentang hadis Jibril. Sudah pada rukun iman, yaitu iman kepada hari akhir. Beberapa pertemuan yang lalu kita menyebutkan tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan, mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, di mana tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau sebutkan di dalam penjelasan bab ini karena ini berkaitan dengan kejadian atau satu perkara yang terjadi pada hari kiamat atau di hari kiamat, di hari akhir. Maka itu masuk dalam kategori al-iman bil yaumil akhir. Sebagaimana yang kita telah sebutkan di awal bahasan poin ini, bahwa apa-apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kuburan, yang terjadi di dalam kubur, peristiwa awal terjadinya kiamat, dan semua yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa setelah hari kiamat, maka itu masuk dalam bab al-iman bil yaumil akhir, iman pada hari akhir. Maka termasuk 7 golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan naungan pada hari tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada hari kiamat nanti. Nah, 7 golongan itu sudah kita sebutkan. Pertama adalah hakim yang adil, kemudian pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, kemudian orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid,
Yang keempat, laki-laki yang diajak untuk berbuat zina, dia mengatakan aku takut kepada Allah. Yang kelima, orang yang bersedekah ya secara sembunyi-sembunyi. Yang keenam, orang yang bersendirian dan dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berlinang air matanya. Yang ketujuh, orang yang saling mencintai, dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjumpa karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Ini golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, di mana tidak ada lagi naungan kecuali naungannya. Taib. Dan sudah kita sebutkan bahwa semua kita punya potensi untuk mendapatkan keutamaan ini. Ya, ada yang mendapatkan dari satu bagian, dari dua bagian, bahkan ya bisa satu orang mendapatkan keutamaan dari 7 keutamaan yang disebutkan, 7 golongan ini. Satu orang tapi dia masuk dalam kategori ya 7 golongan ini. Dia seorang pemimpin yang adil, ya. Dia seorang yang sejak mudahnya tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Ya. Semua kita punya potensi untuk mendapatkan ini. Ya. Maka kita ya selalu meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan, memberikan taufik kepada kita memperoleh ya keutamaan daripada ya 7 golongan ini. Kita masuk dalam satu golongan saja itu sudah ya nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau rahimahullah taala menyebutkan, wa huna mas'alatun uhibbu an unabbiha 'alaiha. Ada satu persoalan yang harus ya aku jelaskan, yang harus kuperingatkan, ya kata beliau rahimahullahu taala. Wa hiya anna ba'd talabah yadhunnuna anna al-murada bi-dhilli yani fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu annahu dhillu rabbi azza wa jalla. Wa hadha dhannun khati'un jiddan. Ada sebahagian atau di antara para penuntut ilmu yang mengira, yang menganggap bahwa yang dimaksud dengan dhil, ya kalau dalam bahasa atau diterjemahkan secara harfiah, dhil itu apa? Bayangan. Ya, bayangan. Ya. Di antara para penuntut ilmu ada yang mengira bahwa bayangan yang kita terjemahkan dengan naungan dalam kalimat fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, ya, itu golongan yang mendapatkan naungan pada hari tidak ada lagi naungan kecuali naungannya, ya, naungan Allah Subhanahu wa taala. Annahu, bahwa yang dimaksud itu adalah dhillu rabb, bayangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ya dhil itu, ini kalau kan ada lampu ya. Nah, coba lihat ada yang terhalangi dari cahaya lampu, itulah yang disebut dengan dhil. Ya. Nah, ada di antara para penuntut ilmu yang mengira bahwa dhil itu adalah bayangannya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza dhannun khati'un jiddan. Ini adalah persangkaan yang keliru. Ya, persangkaan yang sangat keliru. La yadhunnuhu illa rajulun jahilun, kata beliau. Tidak ada yang berprasangka seperti itu, tidak ada yang mengatakan demikian kecuali dia adalah orang yang jahil. Wa dzalika anna minal ma'lum anna an-nasa fil ardi wa anna dhilla hadha yakunu 'ani syamsi.
Ya, itu karena apa? Ada persangkaan seperti itu. Ya, dia ya, ketika disebutkan kata bayangan, yang ada dalam benaknya itu ya bayangan sebagaimana kita di dunia. Ada bayangan di siang hari, berarti ada matahari. Kalau kita berteduh di bawah pohon, kan di bawah naungan pohon dari sengatan sinar matahari. Ya. Maka orang yang menganggap bahwa zil, bayangan Allah itu sama seperti ini adalah kekeliruan yang besar. Ya, dia mengukur ya apa yang disifatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kebiasaan manusia. Ya. Demikian pula yang terjadi dalam persoalan memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika disebutkan tentang sifat tangan, sifat tertawa, ya, sifat marah, sifat tersenyumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kita langsung membayangkan sebagaimana sifat kita makhluk. Itu kalau istilahnya tidak membandingkan sesuatu yang tidak sebanding, ya, tidak apple to apple kalau istilahnya gitu kan. Ya. Jangan mengambil ukuran makhluk, ya, karena yang disebutkan itu adalah sifatnya Al-Khaliq, sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah. Ya, maka yang dimaksud dengan fi dhillihi, ya, pada naungannya, pada bayangannya, ya, pada hari tidak ada lagi bayangan kecuali bayangan dari dia, ya, naungan darinya, itu bukanlah bayangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau sekiranya, ya, kata beliau rahimahullah ta'ala, falau qaddara anna al-murada bihi dhillur rabbi subhanahu wa ta'ala lazima min hadha an takuna asy-syams fawqa Allah. Ya. Kalau sekiranya, ya, itu adalah bayangan Allah, ya, di mana matahari, ya, kan disebutkan pada hari itu, ya, matahari tinggal sejengkal dari kepala manusia, ya. Kalau itu adalah bayangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melindungi 7 golongan ini dari sengatan matahari, berarti matahari itu lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah Jalla wa Ala di atas segala sesuatu. Ya, tidak ada yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka itu adalah suatu hal yang mustahil, la yumkin. Lianna Allah Subhanahu wa Ta'ala qad thabata lahu al-'ulu al-mutlaq min jami'il jihad. Allah maha tinggi dari segala arah. Lakin al-murad, kata beliau rahimahullah ta'ala, yang dimaksud dengan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dhillun yakhluquhu Allahu fi dhalikal yawm yadhillu man yastahiquna an yudhillahum Allahu fi dhillihi. Bayangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, ya, bayangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan untuk menaungi 7 golongan ini, ya. Bayangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan untuk menaungi 7 golongan ini. Wa innama adhafahu Allahu ila nafsihi li'annahu fi dhalikal yawm la yastati'u ahadun an yudhallal bi fi'li makhluqin. Ya, kenapa dinisbatkan kepada Allah bayangan Allah? Ya. Karena pada hari itu tidak ada seorang makhluk pun yang bisa menaungi makhluk yang lain. Ya. Tidak ada, ya, seorang makhluk pun yang bisa mendapatkan naungan dari makhluk yang lain. Falaisa hunaka binaun, tidak ada lagi bangunan, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa yang bisa menaungi makhluk manusia. Innama yakunu dhil ma khalaqahu Allahu li'ibadihi fi dzalikal yaum. Tapi yang bisa menaungi itu adalah sesuatu yang Allah ciptakan, itu bayangan itu, naungan itu. Sesuatu yang bisa menaungi makhluk pada saat itu. Itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falihadza adhafahu Allahu ila nafsihi liikhtisasihi bihi. Ya, sehingga itu dia, ya, disifatkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Karena itu adalah kekhususannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menciptakan khusus pada hari itu untuk 7 golongan tersebut. Ya.
Dan itu adalah hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau belum diutus menjadi seorang rasul, setiap kali dalam safarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu ada yang menaunginya. Apa? Awan. Ya. Siapa yang buat itu? Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimana bentuk bayangan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan penaung bagi 7 golongan ini, Allahu a'lam seperti apa, kita tidak tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak menyebutkan yang tersebut berupa pohon atau apa dan sebagainya, tidak ada. Tapi kewajiban kita apa? Mengimani. Ya. Ini masuk dalam bagian al-iman bil yaumi al-akhir, mengimani ya hari akhir. Nah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa mimma yakunu fi dzalikal yaum, di antara juga ya yang terjadi pada hari itu yang wajib untuk kita imani adalah nasrud dawawin ay sahaifil a'mal allati kutibat 'alal mar'i fi hayatihi. Yaitu pada hari itu, pada hari kiamat nanti akan dibagikan ya, catatan-catatan amal manusia, akan diserahkan lembaran-lembaran yang di dalamnya ada catatan-catatan amal manusia sepanjang hayatnya. Selama dia hidup semuanya dicatat, dan itu akan diberikan pada hari kiamat nanti. Wa dzalika li anna Allah Subhanahu wa taala wakkala bi kulli insanin malakain. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menugaskan ya pada setiap orang itu 2 malaikat yang mencatat semua ya perbuatan bahkan perkataan anak Adam. Ahaduhuma 'anil yamin watsani 'anil shimal. Yang satu berada di sebelah kanan, yang satu lagi berada di sebelah kiri. Ya. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita itu ada yang mengawasi. Ya, ada yang menyertai kita. Ya. Yang sudah siap dengan al-qalam, dengan pena untuk mencatat semua yang kita kerjakan, semua yang kita ucapkan. Jika itu adalah kebaikan-kebaikan, maka yang sebelah kanan itu yang akan mencatat. Keburukan, maka yang mencatatnya adalah yang bagian sebelah kiri. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya, dan kami Allah Subhanahu wa taala lebih dekat padanya daripada urat lehernya. Idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamani wa 'anil shimali qa'id. Ya. Ketika 2 malaikat itu ya berada di samping kiri dan samping kanan mencatat ya perbuatan-perbuatan manusia, ucapan-ucapan manusia. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid. Tidak ada satu ucapan pun ya, tidak ada satu perkataan pun yang terucap kecuali ada raqibun atid yang mencatatnya. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun tidak ada orang yang melihat kita, tidak ada orang yang mendengarkan ucapan kita, ada makhluk Allah yang lain, malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk mencatat semuanya, dan itu tercatat. Dan di yaumil qiyamah nanti akan kita lihat itu. Nah, kata beliau rahimahullah taala, hadzani al-malakani al-karimani yaktubani kullama ya'maluhu al-mar'u min qaulin aw fi'lin. 2 malaikat ini ya, 2 malaikat yang mulia ini mencatat semua yang dilakukan oleh manusia, semua yang diucapkan oleh manusia. Amma ma yuhadditsu bihi nafsah fa innahu la yuktabu alaihi. Adapun yang terbesit di dalam hati, ya apa-apa yang terbesit dalam hati yang tidak terucap, ya, kita punya
ada persangkaan kita kepada seorang, tapi itu tidak terucap, tidak juga kita melakukan tindakan untuk merealisasikan persangkaan kita, maka itu tidak dicatat. Ya. Ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tajawaza li ummati ma haddatsat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam bihi." Ya, Allah Subhanahu wa taala mengabaikan dari umatku apa-apa yang terucap dalam jiwanya, yang terbesit di dalam dirinya. Ya, itu tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak melakukannya, tidak merealisasikannya. Ya, selama dia tidak mengucapkannya. Nah. Kemudian lakinnal qawla wal fi'la yuktabu 'alal insan. Ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan dari seorang hamba itu yang tercatat, itu yang dicatat. Katibul hasanat 'alal yamin. Yang mencatat kebaikan-kebaikan dia berada di sebelah kanan. Wa katibu as-sayyi'at 'ala shimal, yang mencatat keburukan-keburukan itu berada di sebelah kiri. Ya. Fayaktubani kullama umira bi kitabatihi, dan keduanya mencatat apa saja ya sebagaimana yang telah diperintahkan kepada mereka berdua. Fa idza kana yaumul qiyamah ulzima kullu insanin hadzal kitab fi unuqih. Ya. Dan ketika nanti di hari kiamat, ya, catatan-catatan ini akan digantungkan di leher setiap kita. Ya. Catatan-catatan ya, selama hidup kita itu akan digantungkan di leher setiap kita. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Ya, dan setiap orang ya, kami gantungkan catatan amalnya di leher-leher mereka. Wa yukhraju lahu hadzal kitab, lalu kemudian dikeluarkan ya, ditampakkan kepadanya. Fayuqal iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah catatan amalmu itu, dan engkaulah yang akan menghisab dirimu sendiri. Engkau yang akan menilai. Ya. Maka masing-masing kita jamaah sekalian itu akan melihat apa-apa yang telah kita ucapkan dulu di dunia, apa-apa yang telah kita kerjakan ketika dulu di dunia. Kesemua akan tersingkap. Mungkin ya bahkan hal-hal yang sudah tidak kita ingat lagi, semuanya ada. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang mengatakan ya kitalah yang ya akan mencatat sejarah untuk diri kita sendiri kan. Ya. Di dunia demikian dan di akhirat juga demikian. Ya. Dan gambaran kecilnya itu jamaah sekalian, gambaran kecilnya di media sosial ada perbuatan-perbuatan atau tulisan-tulisan yang kita posting berapa tahun yang lalu, tiba-tiba muncul, ternyata saya pernah posting seperti ini. Ya. Ada yang mungkin akun kita sudah tidak tahu lagi passwordnya, tiba-tiba ada orang yang screenshot, ini jejak digital. Ya. Ini buatan siapa? Manusia. Ya. Kalau manusia yang sangat terbatas dia mampu berbuat seperti itu, menciptakan alat seperti itu, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah lebih canggih. Catatan Allah Subhanahu wa taala itu lebih canggih daripada buatan manusia. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadzal kitabul mansyur minan nas man ya'khudhuhu bi yaminihi wa minan nas man ya'khudhuhu bi shimalihi mi wara'i dhahrihi. Nah, dari
catatan amal ini ada di antara manusia yang menerimanya dari sebelah kanan, mengambil dengan tangan kanannya, dan ada yang menerimanya dari sebelah kirinya, ya, mengambil kitab tersebut dengan tangan kirinya. Amma man ya'khudhuhu biyaminihi, nasallallahu an yaj'alana minhum. Adapun orang-orang yang menerima atau mengambil kitab tersebut dari sebelah kanannya, semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang ini. Fa innahu yaqulu linnas, maka dia akan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, ha umqra'u kitabiyah, ya, ini silahkan baca catatan amal saya. Ya. Jemaah sekalian, kalau kita di dunia kita terima apa? Raport, terima ijazah, ya. Kalau nilai kita itu cum laude, bagaimana kita menerimanya? Tersenyum, ya, pasti tersenyum. Kita bangga perlihatkan kepada ini anak punya. Rincian nilainya juga, masya Allah, kita perlihatkan. Senang sekali. Pasti kita senang. Ya. Berbunga-bunga hati kita. Amma man utiya kitabahu bishimalih fayakunu hazanan wa ghumman wa hamman. Adapun orang-orang yang mereka menerima catatan amalnya, mengambil catatan amalnya dari sebelah kirinya, maka apa kata mereka? Ya laitani lam uta kitabiyah, seandainya tidak diberikan catatan amal ini. Ya. Di dunia saja jemaah sekalian, kalau nilai kita itu, nilai ijazah kita, nilai rapot kita tabakar, ya, merah semua, apa kita mau perlihatkan kepada orang? Ya lihat ini saya punya. Tidak, kita sembunyikan. Ada orang yang coba dia tidak mau, disembunyikan. Ini di dunia jemaah sekalian. Itu dari catatan riwayat belajarnya kita. Nah ini akan diperlihatkan di yaumil qiyamah. Itu adalah riwayat perjalanan amal kita selama hidup. Maka jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita diberikan kabar, diberikan informasi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kelak nanti ada orang-orang yang menerima catatan amalnya seperti ini, dari sebelah kanannya, menerima dari sebelah kirinya. Kita mau yang mana? Ya. Ya tentu tidak ada di antara kita yang mampu, ya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taufik, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wa mimma yajibul imanu fi dzalikal yaum, di antara yang wajib diimani, ya, berkaitan dengan hari kiamat, antu mina bil hisab, mengimani al hisab, hari perhitungan. Ya, pada hari itu ada hisab, ada perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bi anna Allah taala yuhasibul khalaiq. Allah Subhanahu wa taala itu akan memeriksa, akan menghitung, ya, membuat perhitungan dengan manusia. Kama qala Allah taala, wa in kana mithqala habatin min khardal ataina biha wa kafa bina hasibin. Sekalipun, ya, amalan yang kita lakukan itu adalah amalan yang kecil sekali, ataina biha, maka kami akan memberikan balasannya. Sekecil apapun kebaikan itu akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. La zulmal yaum, tidak ada kezaliman pada hari itu. Ya. Sehingga itu jamaah sekalian selalu, ya, selalu saya sampaikan perkataan Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah taala, rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyah. Banyak amalan-amalan yang kecil yang kita pandang enteng, cuma begini, ya. Ya. Tapi justru amalan yang kecil itu bisa menjadi amalan yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Niat yang tulus, keikhlasan kita dalam melakukan amal itu. Ya.
Maka Nabi SAW sudah peringatkan kita, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali, jangan pernah kita menganggap remeh perkara yang ma'ruf. Sekecil apapun itu jangan dianggap remeh. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan balasannya kelak di yaumil qiyamah. Ya. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kebaikan itu pada hari kiamat. Dan semua kita membutuhkan itu. Ya, semua kita membutuhkan itu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Ya. Dan mereka itu akan dihisab, akan dihitung dengan perhitungan yang mudah, yang cepat. Ini bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayuhasibullahu al-khalaiq, maka Allah Subhanahu wa taala ya membuat perhitungan dengan manusia. Ya, memeriksa semua manusia. Walakinna hisabal mu'min hisabun yasirun laisa fihi munaqashah. Ya. Pemeriksaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman itu dimudahkan. Tidak ada munaqashah. Ya. Munaqashah ini apa arti harfiahnya? Tidak ada diskusi, tidak ada debat. Ya. Allah Subhanahu wa taala memeriksa catatan itu hanya takrir saja. Ya. Untuk memastikan kepada orang-orang yang beriman, kau ingkar ini? Tidak ya Rabb. Kau ingkar ini? Tidak. Ini? Tidak. Semuanya. Ya. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang telah kita lakukan ketika di dunia. Dan setiap kita jamaah sekalian itu pasti ada perbuatan dosa yang kita lakukan yang tidak diketahui oleh manusia. Jadi kita di hadapan manusia mungkin dianggap mulia, dianggap orang yang soleh. Tapi siapa yang lebih mengetahui tentang diri kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga itu ada salah satu dari kalangan salafus saleh yang dia mengatakan, kalau seandainya dosa itu mengeluarkan apa? Bau, tidak ada orang yang akan duduk di sampingku. Ini orang yang soleh di masa itu. Dan Nabi SAW juga mengatakan kullu bani Adam khatta'un, setiap anak cucu Adam itu bersalah, pernah berbuat dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang berbuat dosa itu adalah mereka yang bertaubat. Nah, perbuatan dosa kita jemaah sekalian yang tidak diketahui oleh banyak orang, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, dan itu tercatat semuanya. Di yaumil qiyamah akan diperlihatkan kepada kita, akan ditanyakan, atuqirru hadza, engkau mengakui perbuatan ini? Na'am ya Rabb. Nah, di dunia ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dunia ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari itu nanti di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Aku telah menutupinya ketika di dunia. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Wa ana aghfiru lakal yaum, ana aghfiruha lakal yaum, dan pada hari ini Allah Subhanahu wa taala katakan, aku ampuni. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya wa mimma yajibul imanu bihi mimma yakunu fi yaumil qiyamah, di antara juga yang wajib untuk kita imani terkait dengan peristiwa ya pada hari kiamat, yaitu al-haudhu al-mawrudu li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang haud, telaga yang nanti semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ya mendatanginya. Ya, wa huwa haudun yusabbu alaihi
maizabani minal kautsar. Ya, itu haud, telaga yang sumber airnya itu dari dua sumber, ya, dari al-kautsar. Ya. Wa huwa an-nahrul ladzi u'tiyahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Al-kautsar ini adalah sungai yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dua sumber air yang memenuhi haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumber airnya dari telaga, dari sungai Al-Kautsar. Fayusabbu minhu maizabani 'ala al-haud alladhi yakunu fi arasati yaumil qiyamah. Ya. Ya. Jadi telaga ini sumbernya dari dua sumber, ya, tadi kita sebutkan dari Al-Kautsar, yang itu, ya, di satu tempat yang luas, ya, di satu tempat yang luas, dan itu terjadi pada hari kiamat. Wasafahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna ma'ahu ashaddu bayadan minal laban. Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatkan tentang haud ini bahwa airnya itu, ya, lebih jernih, lebih bening, ya, lebih putih, ya, daripada al-laban, daripada susu. Wa ahla minal asal, ya, lebih manis daripada madu. Wa atyabu min raihati al-misk, lebih harum, lebih wangi daripada, ya, wanginya kasturi. Wa anna aniyatahu kanujumis sama, ya, gelas-gelas yang ada di haud tersebut itu sebanyak bintang di langit. Ya. Wa anna tulahu syahrun wa ardahu syahrun. Ya. Panjang dan, ya, lebarnya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, panjangnya, ya, ditempuh dengan perjalanan sebulan, ya, lebarnya juga demikian, ya, ditempuh, ya, dengan perjalanan sebulan. Wa anna man syariba minhu marratan wahidatan fa innahu la yadhma'u ba'daha abadan. Siapa yang, ya, menengguk, ya, dari air telaga ini, maka dia tidak akan pernah lagi merasa kehausan selama-lamanya. Ya. Hadzal haud yariduhul mu'minuna min ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, telaga ini nanti akan didatangi oleh orang-orang yang beriman dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang nanti akan, ya, datang ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana farradtukum 'alal haud, aku akan mendahului kalian di al-haud. Ya. La yarfa'anna ilayya rijalun minkum hatta idza ahwaitu liunawilahum ukhtuliju duni fa aqul ay rabbi ashabi yaqulu la tadri ma ahdatsu ba'dak. Jadi Nabi SAW katakan, aku akan mendahului kalian di haud, di telaga. Kemudian ditampakkan di hadapanku beberapa orang di antara kalian. Ketika aku akan mengambilkan minuman untuk mereka dari haud, mereka dijauhkan dariku. Ya, mereka dijauhkan dariku. Aku lantas berkata, wahai Rabbku, ini adalah umatku. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, engkau sebenarnya tidak mengetahui bid'ah yang telah mereka buat sesudahmu. Ya. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW katakan, innahum minni, mereka itu adalah umatku. Fayuqal innaka la tadri ma baddalu ba'dak fa aqulu suhqan liman baddala ba'di. Ya, ketika Nabi katakan, ya, mereka ini adalah umatku, biarkan, ya, aku memberikan minum kepada mereka.
Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, sebenarnya engkau tidak mengetahui bahwa mereka telah mengganti ajaranmu setelahmu. Kemudian aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, celakalah ya. Celakalah, menjauhlah bagi orang-orang yang telah mengganti ajaran sesudahku. Ya. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini jemaah sekalian, ada di antara orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka mengganti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka masukkan dalam ajaran Islam. Mereka katakan ini adalah ajaran Islam, ini baik, dan seterusnya. Ya. Selama perbuatan bid'ah ini tidak masuk dalam kategori bid'ah mukaffirah yang menyebutkan seorang keluar dari Islam, jaminan iman itu masih ada. Tetapi mereka terusir dari telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidak mendapatkan ya keutamaan yang didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa menjaga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengganti, tidak membuat bid'ah dalam agama ini, mereka lah yang akan mendapatkan jamuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di haudnya, di telaganya. Adapun yang telah merubah-rubah ajaran Nabi, maka mereka terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau rahimahullah taala mengatakan, amma man lam yu'min bir rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu yutradu anhu wa la yashrabu minhu. Nasallallahu alafiyah. Orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka terusir. Ya, tidak minum dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal haud alladhi ja'alahu Allah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa a'zamu hiyadil anbiya. Telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah ya telaga yang paling luas, yang paling besar, ya dibandingkan dengan telaga-telaga yang dimiliki oleh para nabi yang lain. Ya. Setiap nabi itu punya haud, setiap nabi punya haud, ya, punya telaga yang mereka akan memberikan. Ya, para nabi ini akan memberikan minuman kepada pengikut-pengikut mereka, umat yang beriman kepada mereka. Tetapi haudnya para nabi yang lain ini lebih kecil daripada haudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa? Lianna hadhil ummah yumathiluna thulutsai ahlil jannah. Karena umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penghuni surga terbanyak. 2/3 penghuni surga itu adalah umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga katakan di dalam hadisnya, ana mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Aku orang yang berbangga dengan banyaknya pengikutku, orang-orang yang beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. 2/3 dari penghuni surga itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tentu haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah a'zama al-hiyad wa akbaraha wa awsa'aha wa ashmalaha. Itu lebih luas. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ya kita semua termasuk ya di dalam ya orang-orang yang mendapatkan ya jamuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya diberikan minum dari telaganya. Kemudian wa mimma yajibul imanu bihi aydan fi dzalikal yaum al iman bis sirat. Termasuk yang wajib juga untuk kita imani adalah mengimani persoalan apa? As-sirat. Was-siratu jisrun mansubun ala jahannam. Sirat ini adalah ya jembatan. Ya. Jembatan yang ya dibentangkan ya di neraka. Wa huwa adaqqu minasy-sya'r. Sirat ini dia lebih halus daripada rambut. Wa ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang. Ya. Bagaimana kita mau bayangkan itu jemaah sekalian? Tidak bisa kita bayangkan. Ya, tidak bisa kita bayangkan. Tapi yang mengabarkan ini siapa?
Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban kita apa? Mengimani. Ya. Yamurrun nasu alaihi ala qadari a'malihim. Orang-orang yang akan melewati sirat ini itu berdasarkan amalan-amalan mereka ketika di dunia. Man kana musari'an fil khairat fid dunya kana sari'an fil masyi ala hadzal sirat. Ya, siapa orang-orang yang ketika di dunia mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan, orang-orang yang bersegera melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang bersegera melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka lah orang-orang yang melewati sirat ini dengan cepat. Wa man kana mutabati'an kana mutabati'an. Siapa yang ya lambat-lambat juga melakukan ketaatan, dia adalah orang yang lambat juga untuk melewati sirat ini. Wa man kana qad khalata 'amalan salihan wa akhara sayyi'an wa lam ya'fu Allahu anhu fa innahu rubbama yukardasu fin nar wal iyad billah. Adapun orang-orang yang mencampur adukan, ya, orang-orang yang mencampur adukan antara amalan-amalan yang saleh, amalan ketaatan dan amalan kemaksiatan, dan kemaksiatannya itu ya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga akan ditumpukan, akan dijatuhkan ya dari melewati sirat ini. Ya. Kemudian yakhtalifun nasu fil masyi alaihi. Ya, orang-orang yang melewati sirat ini ya berbeda-beda. Ya, dia ya, cepat dan lambatnya itu berbeda-beda. Faminhum man yamurru kalamhil basar. Ada orang yang melewati sirat ini sekejap seperti kedipan mata. Ya. Wa minhum man yamurru kalbarq. Ada orang yang melewatinya seperti apa? Petir. Ya. Kalau kita lihat apa kilatan petir. Ya. Wa minhum man yamurru karrih. Ada orang yang melewati sirat itu seperti ya, tiupan angin. Wa minhum man yamurru kal farasil jawad. Ada orang yang melewatinya seperti larinya kuda yang terbaik. Wa minhum man yamurru karukabil ibil. Ada orang yang melewati seperti orang yang menunggang apa? Unta. Ya, jalannya seperti apa? Wa minhum man yamshi, ada yang berjalan. Wa minhum man yazhaf, ada yang merangkak. Wa minhum man yulqa fi jahannam. Ada di antara mereka yang ya, begitu dia masuk di sirat langsung ya, jatuh ke dalam api neraka. Waliyadu billah. Wa hadha siratu la yamurru alaihi illa almu'minuna faqat. Ini sirat ini tidak dilewati kecuali oleh orang-orang yang beriman saja. Ya. Jadi orang-orang yang beriman saja akan melewati sirat ini. Ammal kafirun fa innahum la yamurruna alaihi. Orang-orang kafir itu tidak akan melewati sirat ini. Kenapa? Li'annahum yusaquna fi arasatil qiyamah ila an-nar mubasharatan. Karena orang-orang kafir itu diseret ya dari mahsyar, ya mereka diseret langsung ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya. Berarti apa yang dikatakan orang-orang yang melewati sirat tadi, ada yang secepatnya ya, sekejap mata, sekedip mata, ada yang seperti petir, ada yang seperti ya, larinya kuda yang ya, paling cepat, ada yang merangkak, ada yang jatuh. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman kok masuk neraka? Ada, tapi tidak kekal dalam neraka. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa orang-orang yang beriman yang mereka melakukan perbuatan maksiat yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tetap akan merasakan jahanam, ya neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan ini banyak disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan-perbuatan dosa mereka, dosa besar yang mereka lakukan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya mendapatkan ya balasan di neraka. Ketika Allah Subhanahu wa taala memandang itu sudah cukup, siksaan tersebut sudah sepadan dengan perbuatan dosa yang dia lakukan, maka dikeluarkan dari api neraka, tidak kekal di dalam neraka. Ya. Dia akan masuk surga kembali.
Tapi jangan kita membayangkan, mengatakan toh nanti ujungnya juga masuk surga. Ya. Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita, azab neraka yang paling ringan itu apa? Azab neraka yang paling ringan, dipakaikan sendal dari besi api neraka dan otaknya mendidih. Itu yang paling ringan. Ya. Dan itu adalah azab yang diberikan kepada Abu Talib, ya, pamannya Nabi SAW. Ya. Ya. Karena dia tidak beriman kepada Nabi SAW, itu yang paling ringan. Ya. Satu keutamaan umat Muhammad SAW, ya, dan orang-orang yang beriman sekalipun mereka melakukan dosa besar, pada akhirnya juga nanti akan dimasukkan ke dalam surga, selama dosa besar itu bukan kesyirikan. Kalau dosa besar itu adalah kesyirikan, khalas, masalah. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa atau perbuatan syirik, tidak diampuni. Tapi dosa-dosa yang lain itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau katakan, ya, orang-orang yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala membawa setumpukan dosa, selama dia tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Ya, selama dia tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, jangan kita menganggap remeh dosa. Ya. Kadang ada orang yang menganggap remeh, ya, perbuatan dosa, tidak membayar hutang misalnya. Ya, ini tidak bayar hutang, ya, yang penting kan bukan kesyirikan. Dia bergibah, menggibah, dia menzalimi saudaranya, yang penting bukan kesyirikan. Hati-hati, ya. Ingat, ya, dosa yang paling ringan itu pakai sendal dari besi api neraka dan otaknya mendidih. Kita baru kena macis saja itu sudah bataria, sudah panas, ya, bagaimana dengan yang lebih daripada itu, waliyadzubillah. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله